Audio Jungle. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia, terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Harian HKBP pada hari ini, hari Rabu tanggal 27 November 2024, diambil dari dalam bahasa Batak 2 Musa bidu 24 ayat pitu. Dungi dibuat mapustaha perpadadani, jala dijaha tu pinggol nina toropi. Jadi didok nasidama, sude na didok ni Jehovah, sai bahenon namido, jala tangihonon namido. Dalam bahasa Indonesia, Keluaran 24 ayat 7. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Demikian firman Tuhan. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, Tuhan berfirman kepada Musa untuk pergi menghadapnya. Harun, Nadab, Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel juga diajak serta. Namun mereka hanya dari kejauhan. Hanya Musa yang dilayakkan Allah untuk naik dan datang mendekat. Pada momen itu Tuhan memberikan Musa kitab yang berisikan segala firman-Nya dan segala peraturan-peraturannya. Kitab ini merupakan perjanjian bangsanya dengan Tuhan. Inilah yang diambil oleh Musa. Ia kemudian membaca isi dari kitab perjanjian tersebut di depan bangsa Israel. Lalu
respon bangsa itu adalah dengan menjanjikan bahwa mereka akan melakukan dan mendengarkan segala firman Tuhan. Bukan sekedar kata, tetapi mereka juga harus membuktikannya lewat aksi nyata. Perilaku ini merupakan pembeda Israel dari bangsa-bangsa lain dan menjadi identitas mereka sebagai umat pilihan Allah. Sebagai wujud janji, mereka mengadakan upacara perjanjian. Mereka mempersembahkan kurban bakaran, lembu-lembu jantan disembelih sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan, di mana darahnya disiramkan ke atas mezbah. Perjanjian itu tidaklah main-main. Allah dan umatnya mengadakan perjanjian yang dimeteraikan. Dengan demikian, bangsa Israel mengikatkan diri mereka pada firman-Nya. Penyelamatan Allah atas umatnya digenapi lewat pengorbanan Yesus. Ia rela disalib sebagai kurban terakhir menggantikan dosa kita. Ia menebus dan menyelamatkan kita dengan curahan darahnya di Golgota. Allah menjanjikan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ikatan perjanjian atau yang dimeteraikan antara kita dengan Tuhan adalah darah Yesus. Ketika menerima Yesus sebagai juru selamat, kita mengakui bahwa Ia adalah Tuhan. Sekarang tinggal bagaimana respon kita menerima keselamatan itu. Setelah menerimanya, apakah kita bertekad melakukan firman-Nya setiap hari? Apakah kita konsisten berpegang pada janjinya atau tidak? Jagalah perjanjian itu. Kita hidupi sebaik-baiknya, bukan untuk kepentingan pribadi kita, namun untuk mengingat bahwa kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan melalui perjanjian yang kita ikat tersebut dengannya. Hidup kita ini juga adalah hidup yang menjaga ikatan perjanjian kita dengan Tuhan. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus agar diberi kemampuan untuk taat kepadanya. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Dan kiranya kami pun dapat secara konsisten berpegang teguh pada janji-Mu dan menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga berkatilah kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Inang Nababalu, kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setia-Mu. Demikian juga keluarga dari jemaat-Mu yang saat ini merindukan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka. Kiranya Engkaulah yang menghadirkan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami, dan juga yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Dan demikian juga mereka bersama-sama bergaul dan beraktivitas sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga kami berdoa di kesempatan ini, di mana pada hari ini, tepat pada hari ini dilaksanakan pilkada
Kiranya Engkaulah ya Bapa yang menyertai semua proses-proses pemilihan ini ya Bapa. Kiranya dapat berjalan dengan baik, jauhkan dari segala kerusuhan, dan kiranya Engkaulah ya Bapa yang memilih orang-orang yang terbaik untuk memimpin setiap daerah-daerah ya Bapa, melalui seluruh rakyat Indonesia yang nanti akan memilih ya Bapa. Engkau arahkan mereka ya Bapa, sehingga nanti yang menjadi pemimpin-pemimpin dari setiap daerah di seluruh Indonesia ini adalah orang-orang yang memang benar-benar bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan seluruh rakyat di setiap daerah-daerah pimpinannya ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.